Iya, shalom seluruh jemaat Mesbah Doa yang terkasih, ya masih dari Philadelphia. Kita mengucap syukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk terus menyembah Dia, terus bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di tengah apapun yang terjadi di Indonesia, mungkin banyak berita-berita gempa dan semuanya, kita berdoa Tuhan menyertai setiap kita di tengah musim apapun. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, saudara. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami boleh ada di mesbah-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Kami percaya bersama Tuhan kami akan lewati semua. Dalam setiap musim hidup kami, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Ini ungkapan syukur kami bagi-Mu Tuhan hari ini. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, saudara. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Katakan perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kami akan lewati semua Tuhan, amin. Yes Lord, perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah. Lebih lagi saudara katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, kami akan lewati semuanya Tuhan. Lewati
segala perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang meneguhkan hati kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan akan bertindak, yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah. Lebih lagi saudara, engkau yang takut, engkau yang khawatir, katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Namu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hati, Engkau yang bertindak, yang bertindak memberi pertolongan, pertolongan, sebab anugerah-Mu besar, besar, melimpah bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau sumber kekuatan, pertolongan-Mu nyata bagi hidup kami Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Engkau juga yang paling tahu cara untuk memulihkan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Selebih lagi katakan, Kau yang lebih tahu cara Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memulihkan hidup kami. Hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Lebih lagi katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Mari lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Amin. Ku percaya hanya Yesus
Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami. Engkau yang lebih sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Yes. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolongnya. Lebih lagi, mari saudara, engkau yang mulai ragu dan takut khawatir, katakan bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolongnya. Setia. Hari ini mungkin engkau tidak mengerti apa yang terjadi. Mungkin engkau bertanya mengapa Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Bagian kita hanyalah percaya kepada Dia. Bagian kita hanyalah berserah kepada Dia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan pada Tuhan, kami berserah, kami percaya. Percaya, hanya Yesus menolongnya. Setia. Bahkan kami tahu Tuhan Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Tuhan sanggup menjawab lebih dari yang kami harapkan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Katakan dengan caranya. Di waktu yang tepat kami percaya Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan lebih lagi dengan iman. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kami harapkan. Ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Angkat tanganmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caramu di waktu yang tepat kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup melihat Dia jadikan lebih lagi. Angkat imanmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya yang ajaib, amin. Percaya saudara, katakan, ku kan melihat Dia jadikan lebih lagi. Angkat imanmu, katakan, lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu
Sekali lagi dengan sungguh katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, amin. Kami percaya. Percayalah saudara, hari ini jangan pernah lelah untuk berdoa. Apapun masalah yang sedang engkau hadapi, Tuhan mendengar setiap jeritan hati kita. Dia tahu apa persoalan kita. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita diproses, teruslah percaya bahwa Dia sanggup mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia sanggup menjawab lebih dari yang kita harapkan. Sebab Tuhan melakukan lebih banyak dari apa yang engkau minta dan engkau doakan. Mampukan kami untuk terus bertahan di masa-masa sulit Tuhan. Mampukan kami untuk terus melihat janji-janji Tuhan di depan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari firman-Mu. Kami percaya dengan iman Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kami doakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari, waktu, kesempatan di mana Tuhan masih terus memberikan kami anugerah kehidupan, nafas. Kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Tuhan memberkati, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan sungguh-sungguh keluar dari hati kami Tuhan. Bahwa hidup kami dalam perkenanan-Mu. Kami tahu bahkan nafas hidup yang kami hirup itu semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Tuhan mampukan kami untuk terus mengejar perkenanan Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar hanya kebenaran firman Tuhan yang murni yang kami sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Saudara, kita ketemu lagi di Mesbah Doa ya, dan biarlah terus kita semangat ya, semakin hari semakin mencari Tuhan. Hari ini sebelum kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya pengen bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kasih karunia Tuhan kepada kami sekeluarga, khususnya kepada baby Monica. Ya, saya ini berumur 50 kepada baby Monica yang baru berumur 50 hari. Ya, masih baby banget ya. Saat itu dia terkena sakit demam. Dan ya demamnya itu gak turun-turun. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyembuhkan ya. Dan kami ucapkan apa yang sering Ibu ajarkan untuk tumpang tangan di kepala baby. Ya seperti yang selalu Ibu tiap malam mengajak kita berdoa yang sakit untuk menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Saya lakukan itu. Puji Tuhan, demamnya turun Bu, dan kami tidak menggunakan obat ya dari dokter atau obat demam atau obat kimia apapun ya, dan kondisi apalagi sekarang ya jenis obat sirup sekarang kan sangat tidak disarankan. Dan saya juga hanya mengoleskan minyak urapan ya, minyak aromaterapi yang saya percaya juga itu menjadi urapan atas kuasa Tuhan Yesus ya, yang adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan baby yang baru berumur 50 hari. Bersyukur demam seperti ini memang sudah 2 kali dialami. Dan kami pun melakukan seperti yang terus Ibu ajarkan untuk berdoa, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Ibu selalu membimbing kami, menuntun, bahkan ya terus memberikan kami kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, dan kami percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, ya maka Tuhan adalah sang pemilik kehidupan, Dia yang berdaulat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya saudara. Memang ketika sakit jangan terburu-buru cari obat, jangan terburu-buru cari dokter ya.
Pakailah iman, Alkitab berkata ya, ketika ada yang sakit, tumpangkan tangan, oleskan minyak. Mari kita kembali kepada ya iman yang murni supaya tidak terburu-buru ya, dan kita berharap kepada Tuhan. Iya, dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tadi malam kita sudah selesai dengan Ulangan pasal yang ke-13 tentang persembahan persepuluhan. Jadi inti dari pengajaran itu, ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Bukan doktrin, tetapi apa yang Alkitab ajarkan. Ya, berdoa kemana Tuhan pimpin untuk saudara menabur ya. Yang terpenting adalah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, dan hari ini ya kita akan masuk ya di dalam pengajaran di dalam pembacaan firman Tuhan yang berikutnya. Sekarang kita sudah di Ulangan pasal yang ke-15. Tadi malam sudah selesai tentang ya persembahan persepuluhan, Ulangan 14, dan hari ini kita masuk pada pasal yang berikutnya yaitu Ulangan pasal yang ke-15. Judul perikopnya di sana adalah tahun penghapusan hutang ya. Ulangan pasal 15. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berhutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Ya, dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Iya, saudara, kalau kita melihat di sini ya, Tuhan itu juga mengajarkan kepada bangsa Israel ya, supaya pada akhir 7 tahun ya harus mulai mengadakan penghapusan hutang. Terutama ketika kita memberi hutang kepada saudara kita. Ya, di tahun yang ke-7 ya, pada akhir tahun yang ke-7 itu harus dianggap lunas, jangan ditagih. Tapi dikatakan di sini tetapi kepada orang asing harus ya, boleh kau tagih. Tapi sebenarnya saudara, makanya ya Tuhan itu sebenarnya firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita semua demi kebaikan kita. Contoh Alkitab berkata, ya kita jangan menjadi penanggung sesama. Kalau ada orang mau utang, kalau kita tahu hati kita nggak siap untuk kehilangan uang, ya sebaiknya saudara beri sesuai kapasitas imanmu. Saya selalu mengajarkan ketika ada orang, ya saya pun melakukan itu. Misalnya orang datang, ya Bu saya mau pinjam uang ya, atau keluarga 15 juta. Saya tahu misalnya saya tidak siap kehilangan 15 juta. Ya, karena ketika kita memberi pinjaman kita sudah harus rela loh. Alkitab berkata ya kita rela dan ya jangan ditagih saudara. Makanya kalau kita beri pinjaman, dia pinjam 15 juta, kalau hatimu tidak siap kehilangan 15 juta, ya kasih sesuai kerelaanmu, misalnya kasih 5 juta. Tapi tidak usah ditagih. Jadi kita sudah ya merelakan saja, karena ya di bangsa Israel pun Tuhan mengatur begitu. Pada tahun yang ke-7 ya, pada akhir tahun ya, akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan utang. Jadi sebenarnya ya itu untuk kebaikan kita juga saudara, karena kadang-kadang orang itu kalau minjemkan sesuatu ke orang, malah sekarang di orang tuh makanya banyak ngomong lebih galak yang ngutang daripada yang dihutangi ya. Jadi daripada kita lebih stres daripada yang ngutang sudah senang-senang, happy-happy, malah yang diutangi ini kepikiran nagih-nagih nggak dibalikin. Nah itu banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Ada yang nagih hutang sampai di Facebook, di Instagram ya. Nagih utang, tolong kembaliin duit yang kamu pinjam gini-gini, kan kita nggak jadi berkat. Tuhan juga mengatur bangsa Israel pada tahun yang ke-7 di akhir tahun itu ya, mereka harus menghanguskan semua hutang. Tidak boleh ditagih dari keluarga apalagi ya, tidak boleh dari sesamanya dan apalagi saudaranya ya, itu sudah dimaklumkan penghapusan hutang demi nama Tuhan. Ya, jadi tidak boleh ditagih saudara, daripada kita nagih-nagih bikin hilang damai sejahtera, maka lebih baik ya jangan menghutangi, berilah sesuai kapasitas kita, hati kita ya. Ayat yang keempat di sana dikatakan ya, maka tidak ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka.
Ya, Tuhan berjanji kalau kita ini saling memberkati, ya, dan tidak dengan paksaan memberi hutang ke orang, ya, apalagi ya nagihnya dengan kekerasan. Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau supaya tidak ada orang miskin di antara kamu. Ya, jadi Tuhan berkata, ya, tidak ada orang miskin, asal saja ya dikatakan Tuhan bilang sungguh-sungguh akan memberkati engkau di negeri yang dijanjikan Tuhan kepadamu menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan berkata, ya, asal engkau sungguh-sungguh mendengarkan, maka ya Tuhan yang akan memberkati. Asal setia mendengarkan firman Tuhan, setia tunduk kepada firman. Ayat yang ke-6, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Saudara, ini adalah ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita mau nurut pada firman, taat kepada kebenaran, berjalan di dalam perkenan Tuhan, Tuhan berkata, kamu akan menjadi orang bukan yang meminjam, tetapi akan menjadi orang yang meminjamkan. Bahkan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa lain. Wow, saudara, ini luar biasa, hebat sekali janji firman Tuhan. Kalau kita ini menjadi orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan, yang sungguh-sungguh tunduk pada kebenaran, percayalah kita bukan menjadi orang yang berhutang, tapi kita menjadi orang yang menghutangi, bisa memberkati hidup orang lain, yang berdampak bagi hidup orang lain, sehingga Tuhan pun memberkati hidup kita, saudara ya. Jadi ya ayo kita serius ikuti Tuhan, serius ikuti firman Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan kita bukan orang yang berhutang, tapi orang yang menghutangi ya. Dan biarlah Tuhan terus pakai hidup kita untuk menjadi berkat, dikatakan di sana. Ya, dan engkau akan menjadi orang yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Ya, engkau akan menguasai banyak ya bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau lah. Dikatakan bahwa kalau Israel itu tunduk kepada firman Tuhan, maka mereka akan menguasai banyak bangsa, tapi bangsa-bangsa itu tidak akan menguasai mereka. Saudara, ya luar biasa firman Tuhan. Jadi Allah menyuruh bangsa Israel untuk menolong orang miskin di antara mereka ketika mereka tiba di tanah perjanjian. Ya, dan ini merupakan bagian yang penting dari memiliki tanah tersebut. Jadi banyak orang menyimpulkan bahwa orang menjadi ya miskin karena suatu kesalahan mereka sendiri. Alasan semacam ini memudahkan orang untuk orang-orang yang kekurangan. Tetapi ya jangan menciptakan alasan untuk mengabaikan orang-orang yang miskin yang ada di sekeliling kita. Kita harus menanggapi kebutuhan ya mereka, tak peduli atau siapa yang bertanggung jawab atas kondisi mereka. Tapi kita terpanggil saudara untuk meringankan beban ya. Dan siapakah orang-orang miskin dalam komunitas Anda? Bagaimana kita memperlakukan mereka? Apakah ada tindakan nyata dan lain sebagainya? Nah, itu yang penting saudara ya. Kita mengasihi orang miskin berkekurangan. Ya, kalau kita bisa tolong saudara. Kalau kita bisa memberi ya memberi, itu yang Tuhan mau. Jadi kita tidak patah semangat di tengah jalan atau mundur di tengah jalan. Apalagi melihat banyak orang yang sudah malas jadi Kristen. Kenapa saya ini hidup mau beli beras aja susah, gak bisa apa-apa. Mari kita mulai belajar memperhatikan saudara ya. Supaya kita tidak salah. Kalau Tuhan datang satu saat nanti dia tahu kita sudah melakukan hal yang terbaik. Lalu dikatakan di sana ya. Jadi jika sekiranya ada di antara kamu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, ya atau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, gerakan hati, ya ataupun menggenakan, ya dikatakan di sana, ya engkau, maka janganlah engkau menegarkan hati
ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Jadi kalau ada orang miskin di antara kita atau saudara kita yang miskin, jangan menegarkan hati atau menggenggam tangan. Menggenggam tangan itu artinya begini loh, kalau saya sudah kekap duit ini tidak boleh keluar. Pokoknya uang ini tidak boleh keluar-keluar. Padahal Tuhan suruh kita menabur, memberkati, melihat keperluan orang lain. Ya, dikatakan kalau sampai kita menggenggam tangan, Tuhan bilang bahkan kita ini pelit, tidak mau menolong. Ada loh orang-orang itu saudara kaya, tapi nggak mau nolong keluarga, nggak mau nolong saudara. Biarlah hidup kita ini boleh menjadi berkat ya, dimanapun kita berada, hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang saudara ya. Jadi tidak satu orang atau siapapun, tapi semua orang ya, terutama saudara kita sendiri. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup ya untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Ya, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat Tuhan ke-7 tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan mengamati ya. Dikatakan di sana saudara ya, hati-hati supaya kita ini ya tidak timbul dalam hati kita pikiran-pikiran yang dursila. Ya, demikian ya, bahwa sudah dekat tahun ke-7 tahun penghapusan hutang dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberi apa-apa kepadanya, maka ia akan berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi Tuhan bilang jangan sampai ya sudah mendekati hari penghapusan utang ya, tapi kita nggak mau ya menghapus surat hutang itu. Maka Tuhan berkata ya, kalau sampai saudaramu yang miskin itu berseru kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi dosa, yaitu akan membawa dosa bagimu. Ayat yang ke-10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab ya oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan berjanji kalau kita berbuat baik, tidak menggenggam tangan, uang itu dikekap, tapi mau menabur, memberkati pekerjaan Tuhan atau keluarga, maka Tuhan yang berjanji saudara, dialah yang akan memberkati kehidupan setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini Tuhan menuntun bangsa ini untuk sungguh-sungguh menjadi terang ya di tengah bangsa-bangsa yang lain, terutama dalam hal perpuluhan. Ya, dikatakan kita harus menghapus utang, kalau tidak itu berdosa saudara ya. Dan dikatakan ayat yang sekarang 16, engkau harus memberi, janganlah hatimu ya berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu ya dikatakan akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu, kata Tuhan. Dan kita lihat saudara ya, bahwa Tuhan itu sudah berjanji kalau kita mau taat dan setia, maka Tuhanlah yang akan memegang kendali atas segala sesuatu yang bahkan kita lakukan. Dikatakan di sana saudara ya, dalam segala hal usahamu, Tuhan berkata ya, maka Tuhan akan mendengarkan itu saudara, asal kita dengan sungguh-sungguh hati mau ya menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan. Lalu saya dikatakan apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itu, itulah Tuhan Allahmu yang akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala ya dikatakan Tuhan akan membalas semuanya itu di dalam pekerjaan dan juga seluruh jabatan yang benar-benar diberikan Tuhan kepada kita ya. Jadi ya jangan pernah berhenti berbuat baik saudara, terutama kepada orang miskin. Yang kau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, jangan dengan duka cita tapi dengan sukacita. Ya dikatakan hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hal. Ya pekerjaanmu, bahkan dalam segala hasil usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negerimu itu. Ya itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian ya. Dikatakan
haruslah engkau membuka tangan, ya. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, ya, yaitu dengan perintahnya yang disampaikan oleh Tuhan Allahmu. Dikatakan, itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikianlah harusnya, ya, engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang berulang tahun, yang miskin, ya. Jadi di sana dikatakan, ya, kita harus, sebab orang-orang miskin itu tidak akan henti ada di sekeliling kita, dan karena itu kita harus berbuat baik kepada mereka, sebab aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudara-saudaramu yang tertindas dan yang miskin yang ada di negerimu. Baik saudara, ya, kita sudah membaca firman Tuhan, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang menggenapi firman itu. Ya, ingat Tuhan bilang kalau ada utang mending relakan. Makanya jangan pinjamkan yang tidak sesuai dengan, ya, sikap hati kita untuk melepaskan ketika itu kita tidak dibayar atau kita kehilangan, ya sudah. Kenapa bangsa Israel Tuhan ajar untuk melepaskan hutang untuk kebaikan mereka. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara, kita renungkan firman. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kami banyak hal, terutama dalam hal hutang piutang. Ajar kami melepaskan hak, melepaskan berkat. Biar tidak Tuhan menjadi batu sandungan, kami punya sikap hati dan memberi sesuai dengan kerelaan hati. Dan kalaupun hari ini masih ada yang berhutang pada kami, mampukan kami untuk melepaskan, ya, segala tanggung jawab, bahkan melepaskan segala kewajiban-kewajiban orang yang berhutang, sehingga mereka tidak perlu lagi membayar, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada orang miskin. Terima kasih Bapa, Engkau yang turut bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sakit malam ini. Mari tumpangkan tangan di bagian yang sakit, berkatakan, aku percaya aku disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Bebaskan yang terikat Tuhan, dan Engkau berikan keturunan ilahi kepada mereka yang hidup punya keturunan ilahi. Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup. Engkau juga Tuhan yang akan terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang berkekurangan, ada masalah dalam hal keuangan. Tuhan mencukupi, dan biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tundukkan kepala, dan kami mau berdoa senantiasa untuk mereka yang berkekurangan. Tuhan, Engkau yang mencukupi. Saudara-saudara kami mungkin, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk bisa mengasihi mereka, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Engkau menjadikan bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain juga di seluruh, ya, dunia, di 5 benua besar, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.
kasih